Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di aplikasi Zoom ini. Saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang telah memberikan waktu. Saya langsung saja, seperti yang saya utarakan kemarin atau beberapa waktu lalu kepada teman-teman bahwa kita ada pertemuan. Saya ingin mempresentasikan beberapa hal yang sudah saya ikuti dalam beberapa akhir ini. Ada program pengembangan pendidik dari P4TK IPA, ya, kebetulan ini adalah angkatan 6 dan ini diselenggarakan atas bantuan dari program Bidamba. Nah, kepada teman-teman saya beritahukan sebenarnya P4TK ini adalah sebuah program pengembangan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan supaya guru-guru bisa mengembangkan potensinya. Jadi bukan hanya berada di satu jenjang saja, yaitu di IPA, bisa ada di mapel yang lain, contohnya adalah P4TK Bahasa, Matematik, dan lain sebagainya. Kepada teman-teman, saya perkenalkan ada sebuah program yaitu Didamba. Ini dia, kita lihat sama-sama di dalam slide ini. Peningkatan kompetensi PTK IPA melalui diklat daring, masif dan terbuka Didamba dari P4TK IPA. Apa itu Didamba? Nah, kepada teman-teman saya ceritakan, Didamba itu adalah pembelajaran yang diselenggarakan secara online dengan tujuan agar dapat diikuti oleh sejumlah besar peserta. Peserta dengan cara mengakses web yang berisi bahan bacaan, video, tugas-tugas yang dapat memfasilitasi peserta mencapai kompetensi yang ditawarkan. Program Didamba menyediakan forum diskusi yang interaktif yang memungkinkan terjadinya interaksi antara peserta dan pengajar serta sesama peserta. Nah, ini Didamba membuka peluang untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita dalam disiplin ilmu kita masing-masing. Nah, itu kira-kira pembukaan tentang Didamba ini. Nah, apa tujuannya? Ada beberapa poin tujuannya. Kita lihat di sini. Yang pertama, menunjukkan kemampuan sebagai profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru atau kepala sekolah. Kedua, menguasai kompetensi pedagogi dan profesional atau manajerial atau pengembangan media berbasis TIK. Ketiga, memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Keempat, memiliki performa sebagai pendidik dan manajer bagi warga sekolah. Kelima, menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme, dan keceriaan bagi peserta didik dan semua warga sekolah. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan potensi dirinya. Di program yang saya ikuti kemarin, itu saya mengikuti diklat tentang suhu dan kalor tahap pertama. Dalam program ini ada 3 tahap, ada yang umum, pokok, dan penunjang. Umum itu berisi orientasi kelas online, ada pembukaan, dan pokok itu ada pembelajaran IPA, konsep kalor, kemudian konsep suhu, konsep pemuaian, dan mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh. Selain itu ada penunjang, yaitu ada pelaksanaan rencana tindak lanjut, tes awal dan tes akhir, dan juga penutupan. Nah, ada kriteria kelulusan dalam program ini teman-teman. Pertama dari segi nilai 90 ke 100 yaitu berpredikat baik sekali, 80 ke 89 baik, 70 ke 79 cukup, dan di bawah 70 itu kurang. Dan di akhirnya nanti kita akan diberikan oleh penyelenggara sebuah sertifikat yang berisi total jam 36 jam. Ya. Nah, di bagian yang saya ikuti kemarin di diklat ini, saya mempunyai standar kompetensi dari penyelenggara itu, yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada hewan dan manusia. Nah, ini benar-benar hal-hal yang membuat saya bisa mengembangkan potensi diri, terutama dalam 1 KD saja, yaitu mengenai suhu dan kalor. Coba kita lihat sama-sama mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang pertama, manusia dan hewan memperoleh panas dari lingkungan dan melepaskannya kembali ke lingkungan. Selain dapat menghasilkan panas sendiri dari dalam tubuhnya sebagai akibat dari aktivitas metabolisme tubuh. Panas dari kedua asal atau peristiwa ini, dari dalam dan dari luar tersebut, pada dasarnya merupakan sumber bagi kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya.
yang selanjutnya akan berakibat pada metabolisme tubuh, perilaku gerak, dan kelangsungan dari manusia ataupun hewan tersebut. Nah, secara simpelnya ini pertemuan kita berdasarkan karakteristik temperatur suhu tubuh yang dihasilkan dan dipengaruhi tidaknya suhu tubuh oleh lingkungan, dikenal ada 4 istilah. Pertama, ektotermik, yaitu menyediakan suhu tubuh dari luar. Ini biasanya kita lihat dari hewan-hewan. Kemudian ada endotermik, menyediakan panas tubuh dari dalam tubuhnya sendiri. Dan ada homoiotermik, suhu tubuhnya konstan. Dan oikilotermik atau suhu tubuhnya fluktuatif mengikuti suhu lingkungan. Di sini teman-teman semua, saya banyak melihat ektotermik ini berada pada hewan. Ya, hewan bisa menyesuaikan. Dia juga bisa homoiotermik. Jadi hewan itu bisa membuat suhu tubuhnya konstan sekaligus juga menyediakan suhu tubuhnya dari luar. Sedangkan manusia itu berada pada endotermik, yaitu menyediakan panas tubuh dari dalam tubuh, yaitu ketika kita melakukan makanan dan juga ada aktivitas metabolisme dalam tubuh, sehingga karena ada gerakan aktivitas itu maka tubuh akan menghasilkan kalor dan menghasilkan suhu yang bisa mempertahankan suhu tubuh. Nah, jadi inilah teman-teman yang saya dapatkan secara simpel, saya paparkan kepada teman-teman semua, bahwa pada akhirnya di Damba ini sangat membuat kita bisa mengembangkan kompetensi, ada banyak yang bisa kita kerjakan, ada tugas praktikum LK-nya, dan semua itu membuat kita untuk mereview kembali, bahkan bisa meningkatkan kembali kemampuan kita di bidang itu sendiri. Nah, ke depan mungkin kita harapkan di program di Damba ini, teman-teman bisa ikut berdasarkan dengan waktu dan juga kesempatan teman-teman untuk bisa ikut dalam penyelenggaraan P4TK. Demikian saja yang bisa sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih waktunya, walaupun kita dalam posisi daring, tapi saya berharap apa yang telah saya beritahukan ini bisa kita teruskan, kita sebarkan kepada seluruh teman-teman yang telah kita jumpai nanti.